diberikan kepada saya hari ini adalah YOLO. Hashtag YOLO atau tagar YOLO. Tagar itu artinya tanda pagar. Hashtag itu tahu ya, hashtag. Ya. Nah, artinya YOLO bisa lihat itu artinya you only live once. Saudara hanya hidup satu kali. Ya. Dan biasanya kalau kita lihat di sosial media, kata hashtag YOLO ini dipakai untuk semua aktivitas yang beresiko tinggi. Misalnya itu bungee jumping, bisa dikasih lihat ya, ini bungee jumping ya. Atau misalnya skydiving. Nah, skydiving dan berbagai macam aktivitas lain yang berbahaya. Juga hashtag YOLO itu biasanya dipakai ketika orang membeli barang-barang yang super mewah, super mahal, yang mungkin hanya satu kali saja dia beli seumur hidupnya. Misalnya dia beli tas LV. Ya, harganya berapa itu? Cuma 196 juta. Ya. Dan mungkin juga itu merupakan satu aktivitas di mana kita misalnya sudah bekerja puluhan tahun di satu perusahaan, jabatan kita tinggi, tiba-tiba kita resign dari pekerjaan kita. Itu juga resign. Itu juga dipakai kata hashtag YOLO. Jadi kata hashtag YOLO adalah cara dari seseorang untuk menyampaikan pesan, supaya yang membaca pesan itu tahu bahwa ketika dia melakukan itu adalah sebuah aktivitas yang beresiko, tetapi terpaksa dia lakukan karena dia tidak mau kehilangan momen yang sangat penting itu, karena you only live once. Kamu hanya hidup satu kali, makanya apa boleh buat, apapun resikonya, dia lakukan itu semua. Pertanyaannya, apakah YOLO itu benar? Apakah you only live once itu benar? Sebenarnya YOLO itu benar juga. Ya. You only live once benar juga, tetapi ya tidak 100% benar. Kenapa tidak 100% benar? Karena Alkitab tidak mengatakan YOLO. Apa yang Alkitab katakan? Alkitab katakan YODO. Apa YODO? You only die once. Kamu hanya mati satu kali. Ya, kita akan lihat ayat yang luar biasa ini ya. Kita lihat dari Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dikatakan di sana, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya. Jadi manusia memang hidup cuma satu kali, dan kemudian mati satu kali. YOLO lalu YODO. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Ya, ada yang namanya setelah itu dia akan dihakimi. Ini kata firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Ya, kita hanya mati satu kali. Satu hari ada 3 orang mati barengan karena kecelakaan. Ya. Waktu 3 orang ini menghadap malaikat di sana, malaikat tanya sebuah pertanyaan yang simpel kepada 3 orang ini. Kalau kamu boleh mendengar komentar-komentar dari orang-orang yang melayat kamu di waktu kamu masih ada di peti mati, masih dibuka, belum ditutup peti matinya,
Ya, kalian mesti ada di situ. Dan ada orang-orang saudara, orang tua, kakak, adik, pasangan, anak ada di sana. Komentar apa yang kamu ingin dengar dari mereka terhadap kamu? Orang pertama bilang, saya seorang dokter dan saya selalu mengabdi kepada masyarakat. Jadi saya berharap supaya orang-orang itu bilang dia seorang dokter yang baik, dia mengabdi kepada masyarakat, dia memberikan obat-obat secara gratis, ya. Dan itu yang saya kepingin dengar. Oke. Yang kedua bilang, kalau saya kepingin orang-orang keluarga saya bilang dia seorang suami yang baik, yang mengasihi istrinya. Dia seorang ayah yang baik, yang mencintai anak-anaknya dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Nah, kalau saya tanya, kalau saudara adalah orang yang ketiga, ya, kalau saudara adalah orang yang ketiga, kira-kira saudara kepingin dengar komentar apa dari orang-orang yang nelayan? Coba pikir sebentar, ya. Kalau saudara ada di peti mati, terus ada orang ngomong, apa yang saudara kepingin dengar? Coba. Sudah? Nah, yang nomor 3 ditanya, apa yang kamu kepingin dengar? Dia pikir sebentar. Saya kepingin orang-orang yang lagi kumpul itu ngomong begini, hei, lihat, dia bergerak, dia hidup lagi. Jadi nggak mau mati dia, maunya masih hidup, gitu ya. Ya, memang kalau kita bicara soal kematian, orang tidak suka. Ada yang suka bicara soal kematian? Orang kalau diajak ngomong soal kematian selalu bilangnya apa? Amit-amit. Ya. Tapi walaupun kita tidak suka bicara soal kematian, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini dikepung dengan yang namanya kematian. Apalagi selama 2 tahun lebih ini, di mana pandemi sampai sekarang masih belum berakhir, betul-betul berakhir. Itu kita lihat orang-orang di mana-mana di seluruh bagian dunia ini, termasuk di negara kita, termasuk di kota kita, ada gantian mati semua. Dan menurut data yang saya lihat di internet, orang yang mati gara-gara COVID sampai hari ini itu 14,9 juta orang mati di seluruh dunia. Belum lagi gara-gara perang Rusia dan Ukraina. 6 bulan mereka perang, tentara Rusia mati 25.000, tentara Ukraina 9.000, warga sipil yang terkena, anak-anak, orang sipil biasa itu kira-kira hampir 5.000 lebih. Jadi total kira-kira 40.000 orang meninggal. Belum lagi menurut catatan, orang yang meninggal gara-gara kecelakaan lalu lintas itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang mati gara-gara perang. Jadi kita ini dikelilingi dengan kematian di mana-mana. Ya. Jadi kalau kita berpikir hal ini, kita akan, banyak orang bilang begini, Tuhan, apalagi nih yang akan terjadi, ya? Siapa lagi yang akan menyusul nih? Siapa yang akan mati setelah ini? Semua orang pada dasarnya sedang antri, gantian untuk mati. Sama seperti Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan mati hanya 1 kali saja. Itulah sebabnya tagar atau hashtag YOLO menjadi sangat populer di IG, Instagram, di Facebook. Orang pakai tagar YOLO dan orang menganggap ini sebuah kebenaran universal.
Ini suatu kebenaran, semua orang harus percaya. Tapi saya mau beritahu, ini setengah kebenaran, karena mereka cuma bicara hidup. Kamu hidup hanya satu kali. Padahal Tuhan bilang tidak sampai selesai di situ. Setelah hidup, dia mati, dia akan dihakimi. Dan karena orang menganggap itu sebuah kebenaran, akhirnya banyak orang memakai alasan YOLO. Karena hidup cuma satu kali, mereka menghalalkan segala perbuatan. Mereka menghalalkan apa saja mereka mau lakukan, mereka lakukan. Kenapa? Karena hidup cuma satu kali. Mereka memilih untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki, yang penting mereka puas. Mereka akan lakukan dengan alasan YOLO. Hidup itu cuma satu kali. Tanpa mereka sadar bahwa setiap perbuatan kita itu setelah kita mati akan diminta pertanggungjawaban. Dan akan ada reward juga, ada punishment, ada reward yang akan Tuhan berikan. Ya, contoh, satu hari ada orang, dia ada di sebuah pesta dan dia bergumul, apakah saya harus ambil minuman keras ini dan minum sampai mabok? Setelah dia bergumul, dia tulis di IG-nya. Tulisannya apa? Apakah saya boleh mabok? Tagar YOLO. You only live once. Kamu cuma hidup satu kali. Go for it. Ya, lakukan saja. Bersenang-senanglah, puas-puasin. Karena hidup cuma satu kali. Manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Ada orang yang tulis lagi, bolehkah saya bolos sekolah lalu nonton di bioskop? Tagar YOLO. Artinya, just do it. Lakukan saja karena hidup cuma satu kali. Kapan lagi bolos sekolah? Kapan lagi bersenang-senang nonton sama teman-teman? Apakah saya boleh nyontek di sekolah? Tagar YOLO. Apakah saya boleh tidur dengan semua orang? Tagar YOLO. Apakah saya boleh selingkuh? Tagar YOLO. Dengan alasan kita hidup cuma satu kali, orang menghalalkan segala cara. Dan kalau saudara cek di IG, itu ada 31,7 juta orang memposting YOLO. Ada 700.000 orang memposting YOLO di Facebook. Jadi lagi tren, orang-orang semua lakukan apa saja, dia bilang YOLO. Saya hidup cuma satu kali, jadi saya melakukan apa saja yang saya mau. Hashtag YOLO mungkin sebuah gaya hidup modern zaman sekarang, zaman milenial, sehingga orang mau menunjukkan bahwa hidup ini cuma satu kali, jadi saya mau lakukan apa saja dan jangan salahkan saya. Ya. Tapi kalau saudara lihat, ternyata walaupun tidak pakai hashtag YOLO, konsep ini sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zamannya kitab perjanjian lama di Alkitab juga ada. Kalau kita baca di dalam Yesaya 22, di situ dikatakan, marilah kita makan dan minum, karena besok kita akan mati. Bersenang-senanglah, karena besok kita mati. Di 1 Korintus 15 juga dibilang, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ada banyak orang sejak zaman dulu, mereka pegang prinsip apa saja boleh karena hidup itu cuma satu kali. Tapi saya mau beritahu, walaupun hidup cuma satu kali, kebahagiaan itu tidak hanya ada di dunia waktu kita hidup ini, tetapi ada kebahagiaan yang lain yang jauh lebih mulia, lebih bernilai, lebih berkualitas setelah kita mati di kehidupan yang berikutnya. Itulah sebabnya kita tidak boleh sekedar memanfaatkan hidup di dunia untuk hidup,
semau kita. Banyak orang karena takut, saking takutnya dengan kematian, mereka sering kali bikin lawakan, ya, bikin joke tentang kematian. Ada seorang pelawak dari Amerika namanya Woody Allen, ya. Woody Allen ini dia bikin joke, saya mau bacakan lucu, dia bilang begini. I'm not afraid of death. Saya tidak takut dengan kematian. I just don't want to be there when it happens. Saya cuma tidak mau ada di sana ketika kematian itu datang. Ya, artinya dia kalau mati, ya. Dia bilang lagi, I don't want to achieve immortality through my work. Saya tidak mau mencapai keabadian. Saya tidak mau mencapai keabadian melalui pekerjaan saya. Dia bilang, I want to achieve immortality through not dying. Saya mau mencapai keabadian dengan tidak mati. Ya, artinya dia takut mati. Ya. Yang ketiga dia bilang gini, I don't want to live on in the heart of my countrymen. Saya tidak mau diingat, disimpan, dikenang di hati orang-orang di senegara saya. Ya, saya tidak mau diingat. Saya tidak mau tinggal di dalam hati dan pikiran mereka. Dia bilang, I rather live on in my apartment. Saya lebih baik tinggal di apartemen saya daripada diingat oleh orang-orang, ya. Tetapi walaupun dia bikin lawakan gitu, tetap kematian itu tetap datang, ya. Ya, jadi sekali lagi kita bisa mati kapan saja. Saudara boleh diet, saudara boleh fitness, saudara boleh makan low karbo, saudara boleh vegetarian, saudara boleh makan high protein, tapi saya jamin 100% satu hari saudara tetap mati. Ya. Nah, saudara tahu jumlah orang yang mati di dunia berapa tiap hari? Saya baru cek, kira-kira 100.000 orang setiap hari di seluruh dunia mati. Berarti kalau 100.000 orang mati, berarti 1 jam berapa? Bagi 24, kira-kira 4.100 orang setiap jam mati. Kalau setengah jam 2050, ya. Jadi saya khotbah setengah jam 2050 orang mati. Gimana, saya berhenti aja sekarang, ya? Saya berhenti juga tetap mati. Enggak, saya berhenti khotbah nggak berarti orang nggak mati, tetap mati, ya. Jadi kematian itu sesuatu yang nyata dan setiap kita pasti mengalaminya. Pak, kenapa ngomong mati terus nih? Saya jadi takut nih. Memang saya sengaja. Biar saudara sedikit takut dan mulai berpikir, dengan apa saya akan isi hidup saya yang cuma satu kali ini? Dengan apa saya harus isi? Ingat YOLO, ingat YODO. After that, ya, sesudah itu kita akan dihakimi, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan pencipta kita, di hadapan Yesus yang sudah mati menebus segala dosa-dosa kita. Dan kalau saudara hanya punya kesempatan hidup satu kali, tidak bisa diulang, tidak bisa tidak bisa diulang-ulang. Pertanyaannya, apakah yang akan saudara lakukan? Dengan apa saudara akan isi kehidupan ini? Pak, apakah itu penting? Penting, karena kita kepingin memiliki hidup, karena hidup cuma satu kali. Jangan sampai hidup ini lewat begitu saja tanpa makna apa-apa. Karena hidup itu sangat berharga. Cuma satu kali. Mau balik 5 menit yang sebelumnya nggak bisa. Ya. Mau balik 2 menit nggak bisa. Mau balik 1 menit nggak bisa. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan bagaimana kita isi kehidupan kita
supaya kehidupan kita ini tidak berlalu dengan sia-sia. Seorang raja yang sangat terkenal, sangat berhikmat, sangat berkuasa, namanya Salomo. Dia adalah raja yang paling kaya. Dia adalah raja yang paling berhikmat di seluruh dunia, sangat berkuasa, dan dia punya 1000 istri, 700 gunting, 700 istri, 300 gunting. Wah, dia punya apa yang diimpikan oleh semua laki-laki, dia punya semua. Laki-laki kepingin punya apa? Istana, dia punya. Laki-laki kepingin punya apa? Kendaraan banyak. Kalau dulu kendaraannya kuda, keledai, unta, dia punya semua. Kalau laki-laki kepingin punya jabatan, dia raja paling tinggi. Kalau laki-laki kepingin punya apa? Punya hikmat, dia punya. Dia paling berhikmat sampai Ratu Seba dari selatan datang kepada dia untuk melihat hikmat Salomo. Dan bukan hanya itu, dia memuaskan hatinya dengan banyak wanita. Tapi apa kata dia? Dia buat satu buku dan namanya Kitab Pengkhotbah. Saudara boleh baca di situ. Dia bilang, segala sesuatu di kolong langit ini adalah sia-sia. Usaha menjaring angin, dia bilang, gak ada gunanya. Apa yang berguna? Nah, kita akan belajar dari dia. Kita gak perlu coba dulu. Wah, kalau aku punya BMW model terakhir pasti aku puas. Aduh, kalau aku punya uang tabungan 1 T, aku sudah puas. Salomo punya jauh lebih dan dia tidak puas. Ya, jadi nggak perlu coba-coba. Sudah pasti kita tidak akan pernah puas. Dan Salomo bilang begini. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari perkataan Salomo. Dia bilang, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita isi hidup kita supaya tidak sia-sia itu, yang pertama, kita harus tahu apa yang benar-benar penting di dalam hidup ini. Yang kedua, apa yang sebenarnya harus kita kejar di dunia ini dalam hidup kita, dan apa yang sebenarnya harus kita nikmati selama kita hidup di muka bumi ini. Keempat, warisan apa yang akan kita tinggalkan bagi generasi masa depan, generasi penerus kita, anak cucu kita. Dan yang kelima, bagaimana kita bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat dan benar selama kita hidup di dunia ini. Pertanyaannya, siapa yang sudah pernah gagal? Ternyata banyak juga yang gak pernah gagal. Luar biasa. Siapa yang pernah gak naik kelas? Wih, cuma saya. Wih, bodoh banget saya. Oh, ada juga. Ya, lumayan ada temennya. Siapa yang pernah nggak gagal masuk tes perguruan tinggi? Ada? Ada? Oh, ada juga. Saya, sama-sama kita sama. Ya, bro, sama bro. Ya. Siapa yang pernah gagal pacaran? Hah? Saya sering. Parah banget. Ya. Saya sering. Ya, yang lain gak pernah gagal. Waduh, hebat-hebat ya. Ya. Ada banyak orang gagal. Tapi waktu gagal, kita bisa mencobanya lagi. Kita bisa coba lagi, gagal lagi, coba lagi, sampai kita berhasil. Ulangan jelek, belajar lagi, supaya next time ulangan lagi harus bagus. Tapi itu boleh dicoba
coba lagi. Tapi kalau hidup nggak bisa. Hidup ini nggak bisa dicoba-coba. Hidup ini hanya lewat satu kali dan tidak bisa balik. Itu sebabnya kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak punya kesempatan yang kedua. You only live once. Kita hanya hidup satu kali, bukan dua kali, apalagi berkali-kali. Dan karena itulah kita perlu memperhatikan untuk apa yang akan kita isi hidup yang cuma satu kali ini. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Yang masih muda mana? Yang masih muda, masih sekolah, coba katakan agak tinggi sedikit. Yang muda-muda, buat anak muda yang paling penting apa ya dalam hidup ini? Yang paling penting apa? Apa? Melayani Tuhan. Wih, keren banget. Melayani Tuhan. Hah? Yang benar. Hidup tuh masa muda cuma satu kali loh. Mau melayani Tuhan. Dulu saya waktu masih muda, ingat saya pernah nonton film namanya Gita Cinta dari SMA. Ratna dan Carly. Ya, kalau udah setua saya mungkin tahu film-film itu ya. Oke, sekarang yang sudah berkeluarga. Nah, lebih banyak ya. Nah, apa yang saudara mau capai dalam hidup ini? Dengan apa kita mau isi sisa hidup kita yang masih ada? Tinggal 50% loh, udah beres soalnya. Tinggal 50%. Apa yang mau diisi? Diisi dengan apa coba? Ayo. Oh Pak, saya mau capai karir setinggi mungkin. Saya mau kumpulkan uang sebanyak mungkin. Ya. Boleh-boleh juga sih. Ya. Yang sudah tua. Ada yang udah tua di sini selain saya? Selain saya ada yang tua? Oh, nggak ada. Siapa yang tua? Oh, ada juga satu ibu. Ada lagi? Belum ada ya? Oh, Bapak ada satu lagi ya? Ya, oke ya. Apa? Mau diisi apa nih? Tinggal dikit. Tinggal dikit nih. Mau diisi apa? Apa Pak? Keliling dunia. Keliling dunia maya kan? Keliling dunia maya sebentar. Ya, kalau keliling dunia betulan capek, biayanya tinggi, susah sekarang harus sudah vaksin, pesawat lagi mahal sekarang. Jadi keliling dunia maya saja, cepat beres selesai ya. Nah, kita mau lihat sekarang di Alkitab, apa kata Alkitab tentang hal-hal yang paling penting itu apa? Ya, kita mau lihat dari Markus 8 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Markus 8 ayat 36 sampai 37 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi kalau saudara mati, walaupun saudara punya apa saja, seluruh dunia milik saudara pun tidak ada gunanya, tidak bisa menggantikan. Jadi hidup itu jauh lebih bernilai daripada harta benda. Ya. Lalu Filipi 3 ayat 7 sampai ayat ke-11. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Paulus bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu
yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan, yang ku kehendaki ialah pertama, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus bilang di dunia ini ada banyak hal yang baik, ada banyak hal yang berharga, bernilai, mulia. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, semua itu yang bernilai, berharga, menguntungkan, sekarang dia anggap rugi, tidak bernilai, bahkan dia anggap itu semua sampah. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Jadi mengenal Tuhan itu ternyata sangat bernilai. Paulus itu siapa? Paulus itu ahli Taurat. Dia orang Farisi, dia suku Benyamin. Dia orang terkenal, masih muda, energi, punya kuasa, punya jabatan. Masa depannya cerah. Bukan MDC tapi. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, dia sadar bahwa semuanya itu sampah. Dan dia bilang, aku melepaskan semuanya, segala sesuatu, segala, bukan sebagian, bukan disisain satu. Dia bilang segala sesuatu ku anggap rugi, semuanya ku anggap sampah, semuanya tanpa kecuali. Ya, jadi kita bisa tahu betapa luar biasanya pengenalan akan Kristus. Apa yang tadinya selama ini baik, sekarang dianggap rugi dan seperti sampah. Jadi dari ayat ini kita lihat ada 4 hal yang paling penting menurut Alkitab. Yang pertama, mengenal pribadi Tuhan. Itu paling penting. Ya, mengenal pribadi Tuhan. Kenapa mengenal pribadi Tuhan itu sangat penting? Kenapa mengenal Tuhan itu sangat penting? Karena kalau kita tidak kenal, maka kita tidak akan, bukan tidak sayang, tak kenal maka tak sayang, bukan, tak kenal maka tak percaya. Ya, kalau saudara di tengah jalan ketemu sama orang nggak kenal, terus bilang, Pak, pinjam KTP-nya dong. Pak Sansan, tolong pinjam KTP-nya, dikasih nggak? Nah, kasih. Oh, baik sekali. Ya. Jadi kalau kita tidak kenal, kita sulit mempercayai. Kita kenal saja. Misalnya tiba-tiba Fako tanya, Pak Emil, tolong pinjam KTP-nya. Sebelum saya kasih sambil saya ambil, dilambat-lambatin gitu. Ada apa? Ada apa? Mau transfer kok pakai KTP? Kalau mau transfer bukan KTP, nomor account. Ya. Jadi kalau tidak kenal, sulit sekali kita percaya. Padahal kita harus menyerahkan hidup kita, masa depan kita kepada Tuhan. Gimana kita bisa menyerahkan masa depan kita? Percaya aja susah, karena tidak kenal. Saudara kenal nggak sama Tuhan? Hah? Kalau misalnya kita lagi di rumah ya, tiba-tiba ada suara manggil kita, Lili. Ya, aku tanya, Li, itu suara Tuhan atau hantu? Ferdi, itu suara Tuhan apa suara hantu? Suara istri. Oh, istri manggil gitu. Kalau kita tidak kenal suara itu, kita bingung. Walaupun itu Tuhan, kita bisa pikir itu hantu, bisa lari. Ya. Satu hari ada video ini joget. Satu hari ada orang-orang kumpul. Tuhan, tunjukkan kehendak-Mu. Kami berkumpul, kami percaya Tuhan hadir tengah kami. Berbicara Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kami akan taat, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kepada Kau.
bicara Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami buka telinga kami. Bicara Tuhan, semua doa gitu. Tiba-tiba ada suara, anak-anakku. Wah, mereka, Tuhan, semua langsung santainya. Apa Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Jual semua hartamu dan berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Saya pandang. Lalu dia, setan! Setan! Kalau kita tidak kenal Tuhan, kita tidak tahu ini Tuhan atau hantu. Dan itu yang terjadi pada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu orang Yahudi. Mereka itu menanti-nantikan Mesias untuk datang. Mereka berdoa pagi, siang, malam 3 kali sehari di bait Allah menantikan Mesias. Ketika Yesus datang, Mesias datang, mereka bilang siapa? Beelzebul. Coba baca ayatnya. Matius 12 ayat 22 sampai 24. Kemudian dibawa kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Semua orang percaya ini Mesias, ini anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Orang Farisi, mereka tidak percaya Yesus karena mereka tidak kenal. Saudara kenal atau tidak sama Tuhan? Kalau kita lihat, kenapa Tuhan Yesus dari Matius sampai Yohanes selalu membongkar kedoknya setan? Kenapa kalau kita lihat dari kitab Kisah Para Rasul sampai Wahyu, murid-murid selalu membongkar semua kedoknya setan? Karena begitu banyak orang salah mengenal Tuhan dan setan. Mereka bingung mana Tuhan tuh, yang mana Tuhan, mana hantu, mereka nggak bisa bedakan. Makanya kalau bikin gereja susah banget. Kalau bikin nightclub gampang izinnya. Susah membedakan mana Tuhan, mana hantu. Ya, itulah sebabnya kita perlu belajar mengenal Tuhan. Alkitab berkata, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang atau Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu benar-benar penting. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenal Tuhan? Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Manusia tidak mungkin mengenal Tuhan dengan usahanya sendiri. Karena tidak tahu Tuhan di mana, tidak kelihatan, tidak pernah tahu. Makanya banyak orang menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah bulan, bintang, gunung, dan sebagainya karena tidak kenal. Mereka berusaha tapi tidak bisa. Satu-satunya cara supaya kita bisa mengenal Tuhan harus datang dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan yang berinisiatif datang ke dunia. Dan supaya kita bisa mengenal, dia tidak datang jadi semut, dia tidak datang jadi monyet, dia tidak datang jadi binatang yang lain karena kita tidak bisa bicara dengan bahasa mereka. Makanya dia datang sebagai manusia supaya kita bisa mengenal Bapa. Dan Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Ya. Dia bilang apa? Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Jadi penting sekali kita mengenal Tuhan. Yohanes 10 ayat 13
37 sampai 38 berkata, "Jikalau aku Yesus tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Jadi Tuhan Yesus berusaha kasih tahu, meyakinkan orang-orang, ayo, kamu nggak percaya aku nggak apa-apa, lihat pekerjaanku lah. Siapa bisa buat mata orang yang lahir buta melihat? Siapa yang bisa membuat orang yang lumpuh dari lahir berjalan, tuli mendengar? Siapa yang bisa membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari? Nggak ada. Cuma Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Dan aku datang untuk memperkenalkan Bapa kepada kamu. Tetapi mereka tidak mau mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal seseorang? Perlu sering ketemu. Kalau cuma ketemu sekali, siapa namanya? Oh, Franz. Oh ya, apa sudah kenal? Enggak, cuma tahu kan namanya Franz. Tapi kalau mau kenal, perlu sering ketemu, perlu pergi bareng, makan bareng, sharing-sharing, baru kita bisa kenal. Ya, dan itu butuh waktu. Itu sebabnya kita perlu datang beribadah, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, bersekutu dalam doa kepada Tuhan, dan dengar kesaksian dari teman-teman kita yang sudah lebih dulu, yang sudah kenal, supaya kita tidak salah kenal. Kata teman kita, Tuhan itu baik sekali, Dia menjawab semua doa saya. Orang lain bisa bilang, ketika kalau kita salah, kita bilang, kok lain ya Tuhanku, kok jahat ya, ya kok kejam Tuhanku. Nah, Tuhan yang mana nih? Kok lain? Ya. Jadi kita perlu datang. Makanya Tuhan Yesus bilang di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi semakin seringlah melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ya. Dengan demikian kita akan mengenal Tuhan. Yang kedua, yang paling penting dalam hidup ini adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa Paulus menganggap segala sesuatu ketika dibandingkan dengan Tuhan itu menjadi tidak berharga? Mengapa dia menganggap segala sesuatu rugi dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus? Kenapa? Karena Paulus mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Sejak awal dia mengenal Kristus. Sebelumnya dia merasa dia orang yang paling benar. Dia siksa, dia aniaya orang-orang percaya, dia penjarakan Stefanus atas izinnya dia dilemparin batu sampai mati. Ya, tetapi ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia lihat kemuliaan Tuhan, dia dengar suara Tuhan, dia matanya buta, lalu matanya melihat. Lalu dia dapat baptisan Roh Kudus, dan dia lihat kuasa kebangkitan itu. Dan karena dia lihat kuasa kebangkitan itu, dia mengalami pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Makanya dia rela menderita bagi Kristus. Dia adalah rasul dari 12 rasul yang lain. Dia adalah rasul yang paling banyak menderita aniaya. Kenapa? Karena dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, saya percaya kita juga akan rela menderita demi Kristus. Melayani,
Capek, nggak masalah. Toh cuma capek. Melayani keluar duit, nggak apa-apa, cuma uang bisa dicari lagi. Melayani tersinggung, nggak apa-apa. Aku melayani Tuhan, bukan melayani orang. Difitnah, nggak apa-apa. Ya, rela menderita. Diperintah-perintah, nggak apa-apa. Semuanya aku lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang berjumpa dengan kuasa kebangkitan Kristus, mereka akan rela menderita, bertahan di dalam kesesakan, di tengah aniaya, karena nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang paling penting, menjadi serupa dengan Tuhan. Hal yang ketiga ini sangat penting, menjadi serupa dengan Kristus. Apanya? Apanya? Hah? Jenggotnya? Bukan. Apanya? Gondrongnya? Bukan juga. Ya, bukan jubahnya. Tetapi Alkitab bilang, coba ditampilkan. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tuhan mau kita serupa dengan Tuhan di dalam kematiannya. Artinya apa? Yesus dianiaya oleh bangsanya sendiri. Orang yang dikasihinya, yang ditebusnya. Dia lahir ke dunia jadi orang Yahudi. Ya, dia difitnah dan diserahkan kepada tentara Roma. Tentara Roma menghina dia, mengejek dia. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Balas? Enggak, dia diam saja. Ya, dia diejek, diam saja. Dia dikhianati. Siapa yang mengkhianati dia? Pastor Yudas. Ya, Pastor Yu kan? Ya, Yudas Iskariot. Ketika dia difitnah, apa yang dia lakukan kepada Yudas? Enggak, ya. Ya, dia diam saja. Ya, dia rela mematikan perasaannya. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara tersinggung, ketika saudara difitnah, menjadi serupa dengan Kristus ini perlu waktu. Ini sudah bulan apa? Oktober, ya. Dari Januari sampai Oktober sudah 9 bulan. Pertanyaannya, sudah ada perubahan belum? Sudah ada progres belum? Dari Januari sampai sekarang. Ingat gak komitmen apa yang kita buat waktu 1 Januari? Apa yang akan kita lakukan sepanjang tahun ini? Ini sudah habis bulan ke-9, sudah masuk minggu pertama bulan Oktober. 9 bulan, lebih dari 50%. Tinggal 3 bulan lagi kita akhiri tahun ini. Seberapa banyak kita sudah mengalami perubahan? Perubahan cara berpikir sudah belum? Perubahan karakter sudah belum? Perubahan kebiasaan buruk sudah belum? Ya. Perubahan dalam memberi sudah belum? Perubahan dalam penundukan diri, belajar menundukkan diri, walaupun gak cocok, ya, belajar menundukkan diri. Walaupun teman-teman bilang A, kita maunya B, tapi semua sepakat A, ya kita nurut, ya. Selama tidak dosa, kita mau belajar untuk sehati sepakat. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita serupa dengan Kristus, maka semua rencananya bisa digenapi dalam hidup kita. Apakah saudara sudah mati buat diri sendiri dan hidup untuk Kristus? Seperti Paulus. Bagaimana jika saudara diperlakukan kurang baik oleh teman-teman saudara di gereja yang lebih muda? Ya,
tidak sopan sama saudara, apa yang saudara lakukan? Apakah males? Akhirnya saudara meninggalkan ibadah? Akhirnya saudara tidak melayani lagi? Akhirnya saudara berhenti berdoa, berhenti baca Alkitab, berhenti ibadah harian, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan? Kalau itu yang saudara lakukan, saudara bukan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara semakin berbeda dengan Kristus. Ya, kita harus, Tuhan mau kita isi dengan hal-hal yang paling penting, yang jauh lebih penting dari segala sesuatu. Memang kita butuh uang, memang kita butuh pekerjaan, kita butuh proyek. Tetapi ingat, kita harus isi yang paling penting dulu. Kalau kata Alkitab, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan sudah janjikan itu buat kita. Kalau kita sudah setia, kita sudah sungguh-sungguh, tetap difitnah, tetap dianiaya, tetap digosipin, jangan takut. Tuhan adalah pembelaku. Ada lagunya, Yesus kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Ya, kita gak perlu takut. Tuhan masih ada, Dia akan membela kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ingin ajak kita nyanyikan satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan yang tadi kita nyanyikan di awal ya. Saya ingin setiap saudara meresapi lagu ini dan pikirkan baik-baik, ambil komitmen pada hari ini supaya kita isi hidup kita dengan hal-hal yang benar-benar penting, bukan sekedar hal-hal yang sepele, yang sia-sia.